Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, jalan hidup orang itu banyak yang yang membuat orang berdecak kagum juga, nggak nyangka gitu ya. Kita juga nggak tahu jalan hidup kita. Sehingga saya dengar kalau Bu Ismi dulu buruh pabrik itu bagaimana ceritanya ya? Jadi gini, saya lulus SMA itu rencana kan pengen kuliah. Tapi Allah memang selalu punya rencana tersendiri buat umatnya. SMP bapak saya udah meninggal, jadi SMA karena ibu saya itu jualan buah di pasar dan tidak punya kios, hanya dompleng. Dompleng di kiosnya babah-babah gitu ya Bang, di Pasar Johar. Jadi memang tidak cukup untuk bayar sekolah, meskipun sekolah itu waktu itu murah sekali. Nah, saya yang bayarin sekolah dari om saya. Dibayarin sekolah, terus saya SMA kelas 3 itu kerja jadi penyiar radio. Buruh pabrik, penyiar radio? Belum, buruh pabriknya belum, penyiar radio dulu. Oh, penyiar radio dulu. Saya kelas 3 SMA itu. Okay. Jadi saat yang lainnya les untuk menghadapi Eptanas, saya kerja. Karena waktu itu saya bisa kuliah dari uang yang saya kumpulkan tadi. Okay. Ya, ternyata gajinya waktu itu 1 jam Rp825. Sehari saya siarannya 3 jam, jadi cuma 2.400 sekian tambah transport 625. Masih ada Rp25 dulu Bang. Terus seminggu cuma dapat jatah 2 kali. Kan nggak bisa, cuma bisa untuk nambah beli buku. Nggak nutup lah ya. Iya, terus saya waktu itu keterima di Akademi Gizi, harusnya saya jadi pegawai negeri karena ikatan dinas. Hanya untuk membayar uang Rp150.000 saja, saya nggak punya duit. Wah, gagal? Gagal. Astaga. Waktu itu saya pada peringkat 4 waktu seleksi. Jadi saya nikah muda, 20 udah nikah, terus punya anak, anak pertama lahir, saya tetap harus kerja karena suami jadi sales keliling rokok. Terus waktu itu saya kerja, yang terima kerja pabrik. Waktu itu saya gini, yang penting kerja. Jadi saya waktu itu kerja ngakunya masih gadis. Karena di sana tidak boleh sudah menikah. Terus jadi mulai berapa lama itu? Lama, 2 tahun setengah. Mulai dari angkat-angkat kayu untuk depannya itu sampai pabrik apa sih ini? Pabrik perakitan, perakitan itu, iya, itu ya? Dari Jepang. Oke, terus habis jadi buruh pabrik? Nah, saya keluar karena apa? Hamil Bang. Kok ngakunya gadis kok hamil? Oke, yang menghamili siapa? Iya, suami saya. Oh iya. Aduh, iya. Ya, Oke, jadi keluar. Keluar, terus punya anak. Anak saya umur 1 bulan, saya kerja lagi di dealer tadi. Mulai dari frontliner sampai jadi penjualan, sampai saya jadi kepala tukang tagih, kolektor, itu pernah semua sampai terakhir saya jadi kepala cabang di situ. Oh, tapi kenapa akhirnya berhenti nih? Karena saya merasa sudah mentok gaji, mentok posisi, sudah terus saya pingin buka usaha yang sesuai dengan apa yang saya suka. Yaitu dan bikin roti. kue. Ya, kebetulan suami kena PHK tadi Bang. Oke, jadi ini memang rencana Tuhan lah udah ya. Super roti ini dipasarkan di mana aja sekarang ini? Super roti. Kalau super roti itu secara offline ada di toko juga, terus ada di retail modern di Semarang, Ungaran, Salatiga. Jadi ini basisnya di mana sih ini? Semarang. Semarang, oke. Terus? Terus ada juga di Solo, terus ada di kantin rumah sakit, juga ada di marketplace, ada di Jakarta juga ada. Baik. Kan Bu Ismi juga mendapat penghargaan di program Percaya Projects ya, yang diinisiasi oleh Grab ya. Iya. Nah itu menang dalam kategori apa ya? Jadi waktu itu gini, kan ada bantuan modal usaha untuk UKM perempuan di 5 provinsi di Indonesia. Nah kebetulan waktu itu karena pandemi, itu kan banyak sekali toko-toko yang tutup dan tidak bisa tertagih piutangnya. Jadi piutang saya nggak tertagih karena kan kami konsinyasi. Dan mereka ngilang begitu saja sampai sekarang belum buka. Terus bahan baku juga naiknya tidak terkendali. Ya. Terus ada program itu, saya ikut karena saya akan menggunakannya untuk membeli kemasan. Kemasan Bagelen Bekatul ini.
Oh. Ya, kebetulan ada beberapa titik retail itu yang mulai kosong, kemasan saya habis. Oke. Kemasan saya habis, jadi saya memang mengajukan untuk mendapatkan pendanaan membeli kemasan. Dan alhamdulillah habis saya dapat, saya gunakan beli kemasan, langsung ada pesanan dari hotel di Semarang 200 pack. Alhamdulillah. Terus ada dari salah satu BUMN pesan juga berapa ratus pack juga. Jadi memang luar biasa, bantuan Percaya Project datang di saat yang pas. Tapi katanya Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, penggemarnya ya? Iya, alhamdulillah. Dia suka yang memang, mana? Pak Ganjar itu sukanya roti bekatul yang pisang keju. Bang Andi Oh, dapat yang ini apa itu? pas yang saya makan. Iya. Ini pisang keju nih. Mudah-mudahan saya makan ini bisa jadi gubernur. Amin, amin. Tidak sesederhana itu. Terus kalau ada kunjungan ke luar Jawa Tengah, beliau selalu membawa lentul. Jadi bangga sekali gitu ya Iya, Pak Gubernurnya karena ini ya. memang kata beliau, jadi saya adalah salah satu UKM yang bisa bertahan, tetap mempertahankan karyawan saat pandemi tanpa adanya pengurangan karyawan. Sampai saat ini. Sampai saat ini, alhamdulillah. Wah, baik, apa rencana ke depan? Rencana ke depan, saya pasti ingin lebih mengenalkan bekatul kepada masyarakat Indonesia. Jadi makan bekatul, makan roti bekatul adalah suatu kebutuhan. Kayak orang akan makan roti dari terigu, jadi kalau tidak makan roti bekatul mereka akan mencari. Dan mereka mencari kemana? Pasti ke Super Roti. Super Roti. Tapi Bu Ismi, saya senang sekali karena tadi di video liputan tadi Bu Ismi tidak pelit berbagi ilmu ya, ke pesantren, penyandang disabilitas, perempuan-perempuan ibu rumah tangga. Jadi berbagi amal lah ya di tengah ini. Karena banyak sekali pengusaha yang khawatir kalau berbagi ilmu nanti jadi kompetitor. Iya. Kalau Ibu Ismi nggak khawatir ya? Enggak, karena rezeki sudah ada yang bagi. Dan kalau seperti ini, suami saya itu penasihat spiritual. Kata dia gini, kamu akan ngasih apa kepada orang kalau tidak ilmumu yang kamu kasihkan. Itu Luar kata biasa. suami saya. Kalau gitu suaminya jangan diceraikan ya. Iya, ternyata aset dia. Pak, dia penggemarnya Pak Andi, berat loh. Wish. Tambah jangan dicerai ya. Gara-gara penggemarnya Pak Andi jangan dicerai ya? Jangan. Nggak boleh. Nih, Pak, Penggemar saya biasanya orang baik. Oke. Iya. Loh, nggak percaya ya? Tak laporin suami. Iya, loh. Pak. Iya. Iya. Oke, Bu Ismi. Iya, Pak. Terima Iya, kasih Bang. banyak sudah berbagi cerita, inspirasi di sini. Doa kita ya semua agar sukses. Supaya lain kali kalau kita undang lagi semuanya dapat roti. Amin. Ya, itu tadi cerita tentang Bu Ismi dengan super rotinya yang bahan bakunya dari bekatul. Nah, cerita berikutnya tentang seorang perempuan yang juga luar biasa. Apa yang dia lakukan dan bagaimana ceritanya? Ikuti terus Kick Andy. Bahan baku gula aren itu lagi sementara sulit. Nah, kami tuh apa istilahnya trigger mereka. Nih, saya punya duit nih. Nggak sampai 1 pekan terkirim tengah malam. Wah.